dari rumah Tulalaban berasal ke Jakarta 1,5 jam lamanya. Tapi alhamdulillah para hadirin semua masih setia menunggu, dan saya minta untuk bukakan pintu maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan ini semua. Alhamdulillah, sebenarnya saya tidak berhak di sini untuk menggantikan daripada Habib Rocky, karena beliau itu adalah guru saya. Tapi kemarin beliau sudah telepon dan meminta untuk membuka kajian daripada fikih, meneruskan apa yang telah beliau sampaikan dalam bab salat 5 waktu. Alhamdulillah, karena ini adalah permintaan dari beliau, maka insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Tentunya salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang kedua. Artinya ya tidak boleh ada orang Islam meragukan wajibnya dari sholat 5 waktu ini. Tentunya dalam kitab fikih yang kita baca, di mana man ankara wujubaha fahuwa kafir. Ini Syekh Umar Abdul Jabbar, begitu juga seluruh ulama dari mazhab Syafi'iyah, orang yang meragukan atau mengingkari wajibnya sholat 5 waktu bisa kafir, bisa murtad, karena itu merupakan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Gak boleh ada yang berbeda pendapat masalah ini. Dalam Islam ini perkara disebut perkara usuliyah, perkara fondasi. Kalau perkara usuliyah gak boleh ada yang beda. Ada yang beda, murtad sudah. Menurut saya zakat itu gak wajib, murtad sudah itu. Menurut saya puasa Ramadan itu sunnah, gak wajib, murtad itu. Menurut saya haji gak perlu diarah, gak ada yang namanya haji. Kita cuma bikin kayak orang Arab katanya gitu. Jadi haji itu gak wajib, kita bisa bikin Ka'bah sendiri di Indonesia, murtad itu begitu. Maka mengganti, meragukan atau menentang, mengingkari usuluddin, usul Islam, usul-usulnya Islam, pondasi-pondasi Islam, ini bisa memurtadkan orang tersebut. Kalau orang itu nggak ngerti, dia ngomong kayak begitu, ya harus kita kasih tahu. Tapi kalau itu orang mengerti, dia sadar dan itu memang sudah keyakinan dia, mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, maka murtad. Bahkan dikatakan di kitab fikih Al-Mabadi Al-Fiqhiyah namanya, yang saya bawa ini ada 2 kitab, Al-Mabadi Al-Fiqhiyah, rangkuman dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Begitu juga satu lagi, yaitu kitab Al-Minhaj Al-Imam Nawawi, yang disyarahkan oleh Abdul Latif, Syekh Umar Abdul Latif. Dan ini semua yang saya bawa merupakan bab fikih dalam madhab kita semua, yaitu madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala wa Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan sebelum kita masuk ke fardu-fardu salat, tentu di sini ada satu mulahazat penting dari para ulama, yaitu wa yu'maru sabiyyu biha li 7 sinin wa yudrabu 'alaiha bi 10. Saking pentingnya salat 5 waktu, anak kecil yang umurnya baru 7 tahun udah disuruh sholat. Jadi umur 7 tahun bukan diperintahkan, bukan diajarkan, tapi diperintahkan sholat. Berarti kapan diajarinnya? Ya di bawah 7 tahun tuh anak sudah diajarin. 4 tahun, 5 tahun sudah diajarin. Maka itu kalau kita punya anak, kita lagi sholat, dia tiba-tiba main-main di depan kita, biarin. Karena walaupun akalnya dia belum mencapai itu, tapi ruhnya dia itu mengenal. Maka kalau ada anak putri, anak gadis, beliin tuh mau kena kecil, walaupun dia nggak bakal pakai gitu ya, walaupun nggak bakal pakai. Tapi kalau diingat ibunya, namanya anak itu kan yuqallid, anak itu kan akan mengikuti orang tuanya. Nah, ibu atau bapak belikan mukena untuk anak, padahal umurnya masih 3
sehingga anak tuh melihat bapaknya sholat, ibunya pakai mukena, anak tuh dibelikan, akhirnya dia pakai, walaupun makainya juga pasti berantakan, rambut keluar, paha mana-mana masih kecil, tapi itu sudah pendidikan. Ya, jadi ketika umur 7 tahun diperintahkan sholat, dia sudah bisa karena sudah mengerti, dia sudah mengenal sholat, walaupun dia nggak tahu itu kewajiban, rukun Islam, itu adalah usuluddin, perkara-perkara pokok dalam agama. Dia belum nyampe sampai situ, tapi yang paling tidak dia merekam, oh orang tua saya nih nggak pernah meninggalkan kegiatan ini. Dia nggak tahu itu sholat itu apa, tapi paling tidak dia mengerti. Maka dikatakan yudrobu alaiha li ashrin, udah umur 10 tahun pukul dia. Pukulnya bukan pakai linggis, mama. Pukulnya bukan pakai palu. Nak sholat nak enggak pakai ambil linggis, tabok kepalanya ya. Hilang anaknya dalam. Artinya pukul di sini bukan pukul dalam artian menyiksa. Pukul di sini menunjukkan ketegasan kita. Saya punya ayah, saya punya kakek, itu dalam menyuruh sholat kepada anak-anaknya itu nggak pernah mukul, tapi yang dipukul lari, pintu. Tapi dari pukulan itu kita sadar. Saya sebagai anak dulu menyadari apapun yang saya lakukan di rumah, ketika saya main dan sebagainya, saya mencahit kaca, saya mencahit TV, saya jatuhin ini, pokoknya saya bikin kerusakan di rumah. Itu saya punya abah, punya ibu, marah itu sebentar gitu, dimarahin tapi sebentar. Tapi kalau saya nggak sholat, ini orang tua saya marahnya itu bisa berhari-hari. Kalau saya kedapatan nggak sholat, sehingga dari kecil udah terrekam di otak saya punya ibu dan ayah nggak pernah marah lebih parah daripada sholat, daripada urusan sholat. Sehingga kita tahu diri, oh ternyata sholat ini nggak main-main. Jadi sehingga kita umur 7 tahun, 10 tahun udah disuruh berjamaah, itu gampang. Nah maka ulama menyuruhnya itu dari umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Umur 10 pakai ketegasan. Kalaupun pukul, ya pukullah jangan di tempat yang bisa membuat bekas. Jangan. Pukul tuh seenggaknya di paha atau di mana. Tapi ingat, yang ditegaskan bukan memukulnya, tapi memberikan ketegasan kepada anak itu bahwa sholat bukan perkara yang main-main. Nah maka itu kalau anaknya sudah dididik melihat orang tuanya sholat setiap hari, maka ketika dia mulai belajar umur 5 tahun, 6 tahun mulai diajarin sholat, mulai diajarkan Fatihah, mulai diajarkan ini, umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat, bisa. Yang bahaya itu, yang susah itu bapak ibunya kagak sholat, anaknya nggak ada yang ngajarin sholat. Contohnya bapak ibunya dapat hidayah, anaknya umur 20 tahun, umur 20 tahun suruh sholat, dia pasti mati-matian tuh orang tua. Mati-matian pasti itu 20 tahun itu anak umurnya. Dia nggak pernah kenal, nggak pernah lihat bapak ibunya sholat, ibu bapaknya nggak sholat. Nah ini bahaya sekali. Maka itu yang dimaksud di sini adalah tarbiyatul Islam. Artinya jangan sampai anak-anak kita itu nggak ngerti syiar-syiar agama kita, sehingga dia dewasa dia nggak mengerti daripada itu semua. Tentu sholat itu punya syurutus sihah. Syurutus sihah itu syarat-syarat sahnya sholat. Ada 5 yang harus kita patuhi sebelum sholat. 5 nih. 1 kurang. Kalau Bapak mendengar istilah rukun dan syarat, berarti itu benar-benar Pak 100% harus dikerjakan semua. Tapi kalau Bapak dengar sunnah-sunnah sholat, nah kalau kita tinggalkan, itu sholatnya tetap bisa dikatakan sah. Jadi rumusnya begitu. Kalau bukan syarat dan bukan rukun atau bukan fardu sholat, maka itu berarti kalau dilakukan tidak membatalkan. Misalnya kita mendengar sunnah-sunnah sholat, mengangkat tangan, itu sunnah-sunnah sholat. Mengatakan amin, itu sunnah-sunnah sholat. Nengok ketika salam, itu sunnah sholat. Atau Bapak mendengar makruh
Seperti contohnya sholat dengan kaki kanan maju, kaki kiri mundur begini. Sholat itu makruh. Atau sholat dengan satu kaki makruh. Atau sholat meludah misalkan tanpa uzur meludah. Bagi sholat meludah batal nggak batal, tapi makruh. Tapi makruh dan sunnah itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Yang mempengaruhi sah atau tidaknya sholat cuma dua itu saja: syurut, syarat-syarat sah sholat, dan rukun-rukun sholat. Nah, yang pertama kita bahas syurut sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Ada 5 yang harus diperhatikan sebelum kita sholat. Ada 5. Satu saja kurang dari 5 ini, 4 udah sempurna, 1 kurang batal sholatnya. Yang pertama, thaharah minal hadatsain, suci dari 2 hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Jadi apa gunanya wudu ketika hadas besar? Mohon maaf, Bapak atau Ibu misalkan habis berhubungan dan lain sebagainya, maka dua-duanya kan wajib mandi dalam keadaan hadas besar. Terus apa gunanya wudu kalau misalkan wudu dalam keadaan hadas? Wudu dalam keadaan hadas tidak ngaruh apa-apa. Untuk sholat wudu boleh aja wudu, tapi ibu atau bapak punya hadas besar, untuk sholat tetap nggak sah, tetap tidak sah. Tapi kata para ulama guru-guru kita, dalam keadaan hadas besar ya, artinya habis keluar air mani, habis berhubungan, atau ibu bapak atau ibunda kakak ukhti kita baru selesai haid atau selesai nifas misalkan, belum mandi, mau makan misalkan atau minum. Nah, makan dan minum itu dalam keadaan hadas besar makruh hukumnya. Untuk menghilangkan makruhnya gimana? Ya wudu. Jadi wudu dulu supaya ibu dan bapak makan dalam keadaan hadas itu tidak makruh. Hanya sebatas itu saja. Jadi harus suci dua-duanya nih. Yang belum mandi besar ya mandi besar dulu. Setelah mandi besar ya wudu dulu. Nah, baru boleh sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, taharatus thawb wal makan minan najasah. Baju nih harus bersih dari najis. Baju ini harus bersih dari najis. Wal makan, tempat kita sholat juga harusnya bersih. Dari apa? Dari segala macam najis. Najis sama kotor itu beda ya. Kalau kotor itu tanah itu kotor, tapi dia nggak najis. Tanah itu nggak kotor, tapi dia nggak najis. Tanah itu kotor, tapi dia tidak najis. Yang najis itu seperti pipis, bangkai, darah dan lain sebagainya, itu najis. Jadi harus dijaga dari najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, satrul aurat, nutup aurat. Auratnya laki-laki dari bawah pusar, dari pusar tuh sampai lutut dengkul ini. Auratnya perempuan jami'u badaniha, seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain aurat yang perempuan semuanya, muka juga aurat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i muka enggak aurat. Telapak tangan tidak aurat. Telapak kaki masuk ke aurat. Maka itu kalau ada perempuan kita, ukhti kita pakai kaos kaki masuk ke masjid, jangan dibilang main bola ya, main futsal ya. Terkadang yang kayak begitu menunjukkan kalau dia orang berilmu, dia tahu telapak kaki untuk seorang wanita di depan yang bukan mahram itu aurat. Sedangkan laki-laki cuman dari bawah pusar sampai lutut itu aurat. Cuman nggak boleh juga kita sholat nggak pakai baju, itu nggak berakhlak gitu. Baik. Yang keempat, istiqbal kiblat, ngadep kiblat. Yang kelima, dukhul waktu, udah masuk waktu. Ini 5 nih harga mati Pak semuanya. Wajib dipenuhin. 1 saja kurang batal sholatnya saudara. Baik, saya sudah toharoh, saya sudah bersihin baju, udah nutup aurat, udah masuk waktu, kenapa saya sholatnya dibilang gak sah? Lu ngadep
dalam situ sholatnya tadi. Batal. Kiblatnya ke sini. Saya udah sempurna semuanya. Kenapa saya dibilang nggak sah sholatnya? Karena belum azan, Pak. Kagak sah sholatnya. Belum masuk waktu. Subuh ini terutama. Kita waktu di Hadramut, tempat kita kuliah dulu di Yaman, di Timur Tengah itu, subuh itu azan 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan orang tahajud. Kira-kira jarak azan pertama dan kedua itu cuma setengah jam lah, setengah jam atau 45 menit. Kalau azan subuh jam 4, berarti setengah 4-nya azan dulu, azan pertama. Itu sunnah. Itu diterapkan di negeri kita, tempat kita kuliah dulu. Tapi di Indonesia jangan coba-coba menerapkan itu, fitnah ntar. Orang pada kacau ntar, pada bangun semuanya repot. Tapi ketika kita kuliah dulu 2 kali azan. Kita baru sampai dari Indonesia, baru sampai di Yaman azan. Kita capek, kita letih, kita wudu langsung sholat subuh, terus tidur. Pas mau tidur dengan azan lagi. Berarti sholat kita tadi ngulang semua, satu hotel ngulang semua sholatnya. Karena kita nggak ada yang tahu azan di situ 2 kali. Ternyata azan pertama tuh belum masuk waktu, itu cuma buat bangunin subuh. Azan kedua tuh baru menentukan masuknya waktu sholat subuh. Nah itu kalau untuk subuh doang ya, disunahkan 2 kali azan. Tapi kalau kita terapkan jadi fitnah ya jangan. Jadi fitnah itu coba aja nanti masjid ini ntar subuh nih. Azan dan 2 kali, setengah 4 azan. Tapi insya Allah masjid jadi ramai. Ramai orang mau protes. Justru kalau azan bukan pada waktunya, orang malah ramai ke masjid. Tapi azan pada waktunya sepi. Dan sekarang kita masuk ke rukun-rukun sholat. Ini harus diperhatikan, ini luar biasa ini, penting sekali ini apa seperti ini. Rukun-rukun sholat. Nah, ingat ini rukun sama syurutus shihah sama wajibnya, sama pentingnya. Kalau tadi syurutus shihah cuma 5, kalau yang rukun-rukun sholat apa saja yang wajib kita lakukan ketika sholat itu ada 13. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama an-niyah, niat. Kapan Pak niatnya? Ini banyak nih orang bermasalah di sini. Kapan niat sholat itu? Makrunatan ma'a takbiratul ihram. Niat itu bareng sama takbiratul ihram. Jadi kita semua takbir Allahu Akbar, mulut mengucap Allahu Akbar, dalam hati niat. Jadi niat sama takbir duluan mana? Enggak ada duluan, bareng. Niat itu wajib. Wajibnya kapan? Ketika berbarengan sama takbiratul ihram. Jadi niat bukan sebelum sholat. Jadi bukan sebelum sholat, itu sunnah. Niat sebelum sholat itu sunnah. Sholli fardhu zuhri, sholli fardhu maghrib, sholli fardhu isya, itu sunnah. Untuk apa? Untuk menguatkan hati. Karena kita mungkin mau sholat nih, pikiran masih di rumah, pikiran masih di dompet, pikiran masih di gajian, pikiran nyangkut di warteg, pikiran nyangkut di mana. Karena pikiran lagi di mana-mana, maka kuatkan dengan niat sholli fardhu. Nah, itu balik semua tuh insyaallah. Maka itu perbedaan dalam mazhab antar ulama. Ada yang antar mazhab, maksudnya dalam Syafi'iyah niat sebelum sholat hukumnya sunnah. Di mazhab yang lain nggak ada. Al-jahr biniat, niat dengan kencang usolli fardhu, itu nggak ada, bid'ah katanya. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, untuk menghilangkan yang namanya ragu, was-was, itu disunahkan, boleh. Jadi ulama kita itu berbeda, bukan berarti saling menyalahkan. Mereka berbeda karena pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis itu memiliki pengertian berbeda-beda. Seperti contoh, saya mengatakan saya belum makan, pasti orang akan mendapati pemikiran yang beda-beda. Kang Apip akan mengatakan, oh Habib Ali bilang saya belum makan. Kata Kang Apip, Habib Ali lapar. Kata Sulaiman, Pak Sulaiman bilang enggak, maksudnya Habib Ali saya belum makan, itu makanan yang depan dia, sisain, jangan dihabisin. Nah, dari omongan saya begitu aja, pemahaman orang beda-beda.
Kalau kita yang coba-coba menafsirkan Quran, ya kacau. Maka untuk mengikuti Quran kita butuh dengan pemahaman yang ulama. Jadi jangan mau ada orang yang mengajarkan bapak tuh, saya kalau belajar sama saya, Pak, mohon maaf saya nggak ikut sama ulama, saya langsung ke Quran dan hadis. Nah, jaraknya dia sama Quran hadis 1400 tahun. Baca Quran terjemahan, siapa yang terjemahin? Mendepak, Departemen Agama. Departemen Agama siapa? Ulama menerjemahkan Quran. Berarti bapak nggak boleh baca Quran pakai terjemahan karena itu hasil terjemahan ulama. Kalau yang ini dah apa? Siapa nggak boleh. Jadi orang-orang seperti itu nggak mustahil kita bisa mengambil ilmu dari mereka. Maka jawaban kita adalah nahnu natba'un nabi. Kita ngikutin Nabi Muhammad, tapi bifahmi Syafi'i, dengan pemahaman Imam Syafi'i. Karena yang dipaham tentang Nabi dibandingkan kita, Imam Syafi'i atau kita? Imam Syafi'i. Malah kita tinggal mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ikut sama ulama itu enak, tenang sudah. Andai kata ulama itu ternyata salah dalam berijtihad, maka tetap dapat pahala. Tapi kalau benar, pahalanya double. Nah itu kalau dia berijtihad, tapi dengan apa? Dengan ilmu, dengan ketawaduan, dengan akhlak, maka hasilnya adalah pahala. Tapi kalau berijtihadnya dengan hawa nafsu, dan sekarang ada orang banyak sekali berijtihad dengan hawa nafsu, ini luar biasa. Sehingga mengatakan alhamdulillah, seorang dosen, guru besar Islam katanya, mengatakan zina itu boleh. Menerjemahkan milkul yamin, budak, dalam bahasa Al-Quran budak itu milkul yamin. Budak udah nggak ada, tapi dia terjemahkan milkul yamin itu siapapun, laki-laki perempuan di sekitar kita boleh untuk dicampuri. Nauzubillah min dzalik. Kalau yang ngomong kayak begini orang Yahudi kita nggak kaget Pak. Tapi yang ngomong kayak begini siapa? Dosen di salah satu universitas Islam, viral ini di TV waktu itu kan, sampai dihadapkan oleh MUI, difatwakan sesat langsung sama MUI ini, penelusuran kayak begini. Orang itu nauzubillah. Jadi yang pertama niat itu bareng sama takbiratul ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyam lil qadir fil fardhi. Wajib berdiri dalam sholat fardu bagi yang qadir atau mampu. Jadi dalam sholat wajib, sholat 5 waktu, yang mampu berdiri wajib berdiri. Tapi dalam sholat sunnah boleh mampu berdiri nih, tapi sholat sunnahnya duduk. Jadi habis sholat isya nih salam itu sholat sunnah lagi ba'diyah isya, tapi sambil duduk. Dalam fikih sah, tapi jelek aja gitu. Masih muda, sholat sunnah duduk, ya Allah. Sedangkan di tempat-tempat ada orang udah tua, gemeter sudah badannya tetap berdiri. Nah itu walaupun diperbolehkan, tapi kalau bisa sih jangan. Yang ketiga, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram ini wajib. Jadi 3 hal ini tadi Pak, niat, berdiri, sama takbiratul ihram itu kita lakukan berbarengan, bukan urutan, bareng. Jadi Allahu Akbar, mulut mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram, hati niat. Yang keempat, qiraatul Fatihah wajib. Nanti ada nih syaratnya baca Fatihah, apa yang harus dilakukan? Fatihah wajib. Maka itu yang punya anak, ajarkan anak-anak Anda baca Fatihah. Jangan kasih ke guru ngaji. Untuk Fatihah aja nih, jangan kasih ke guru ngaji. Bapak ibu yang ajarkan itu anak, sehingga itu anak baca Fatihah seumur hidup, bapak dapat terus pahalanya, nggak putus-putus. Luar biasa. Jadi jangan dikit-dikit serahin ke guru ngaji, jangan. Tapi kalau anaknya pengen jadi ahli hadis, pengen jadi ngerti tafsir, ngerti ini, titipin di pesantren, bagus. Tapi untuk dasar-dasar nih Pak, sholat jangan sampai diajarin sama ustaz. Karena yang dapat pahala ustaznya, bapak yang nggak dapat, sayang. Bukan berarti udah jauhin ustaz anak-anak itu, bukan begitu. Artinya untuk yang bacaan-bacaan seperti Fatihah itu kalau bisa bapak atau ibu yang ngajarin anak.
sehingga anak ini baca Fatihah, bapak dapat pahala terus. Yang kelima, ar-ruku ma'a tuma'ninah. Bahasanya ar-ruku ma'a tuma'ninah. Ruku dengan tuma'ninah, satu paket ini. Bahkan di kitab yang lain, tuma'ninah sama ruku dipisah, saking pentingnya. Jadi di kitab yang lain ada yang menuliskan gini, ruku yang kelima, yang keenam tuma'ninah dalam ruku. Tapi kalau kitab yang kita baca ini, itu digabung, paket lengkap, wajib, ruku sama tuma'ninah. Tuma'ninah itu apa? As-sukut biqadri subhanallah. Diam aja, sekedar bacaan subhanallah. Kalau kita baca subhanallah nggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama, sedang. Nah itulah diamnya tuma'ninah itu segitu. Jadi kalau ruku nggak boleh Allahu Akbar, nggak sah. Seperti tarawih di mana tuh yang viral 23 rakaat 7 menit. Di mana tuh wallahu alam. Pesantren lagi katanya, nauzubillah. Saya pengen tahu tuh ustaz belajar di mana. Tuma'ninah tuh syarat apa enggak dalam sholat tuh bagi mereka. 23 rakaat 7 menit, la ilaha illallah. Itu saya nontonnya aja ikut capek kok. Nontonnya aja capek. Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, amin. Apa ini begini? Kok buru-buru banget sholat tuh? Apalagi ada tuma'ninah, itu batal sudah. Saya berani menghukumi dengan mazhab, dengan saya yang pelajari semuanya, yang saya tahu bahwa itu sholat tidak sah karena meninggalkan tuma'ninah. Jadi harus tuma'ninah dulu. Maka itu disunahkan baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunnah, supaya diamnya kita tuh nggak diam ngelamun, tapi baca zikir. Anda ibu nggak baca apa-apa, bapak nggak baca apa-apa, tapi diam aja, terus ngangkat lagi, maka sah rukunya. Bacaan itu supaya kita tidak diam, tidak melakukan apa-apa, tapi tetap zikir. Tapi diamnya itu yang wajib, tuma'ninah itu diamnya. Yang keenam al-i'tidal, bangun dari ruku. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidahnya bacaan itu apa hukumnya? Sunnah. Itu bacaan sunnah. Tapi ketika i'tidal itu wajib. Dan i'tidalnya itu sama kayak ruku, sepaket sama tuma'ninah. Jadi i'tidal juga nggak boleh cepet-cepet. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Andai nggak baca apa-apa, sami Allahu liman hamidah, diam aja sebentar, Allahu akbar, sah tetap sholat, sah. Dan yang ketujuh, as-sujud marratain ma'a tuma'ninah. Yang ketujuh sama seperti ruku dan i'tidal, sujud 2 kali dan juga dengan tuma'ninah. Jadi sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Andai nggak dibaca pun tetap sah sholatnya. Yang penting diamnya itu, tuma'ninahnya itu. Cuma jangan boleh dibaca, sayang. Ini pahala besar. Kita itu bedanya sama sahabat apa? Kalau sahabat Nabi tahu itu sunnah, dikerjain karena tahu itu sunnah. Sedangkan kita ninggalin sunnah dengan alasan cuma sunnah, gitu yakin kita. Terus sahabat Nabi itu meninggalkan makruh karena tahu itu makruh, dibenci. Tapi kita malah ngerjain makruh karena alasan kita cuma makruh. Ya itu bedanya kita sama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu muslim yang berhasil adalah yang menjadikan sunnah seperti wajib bagi dia dan menjadikan makruh seperti haram bagi dia. Jadi Imam Syafi'i bilang ini makruh. Imam Syafi'i kalau sudah bilang makruh nggak mungkin dilakukan oleh Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama kita nih beda sama kita. Ulama kita kalau bilang ini makruh, maka nggak mungkin itu dikerjakan sama ulama kita, pasti. Apalagi yang haram, makruh aja ogah mereka itu. Kalau kita kan tergantung keadaan, makruh singkat saja. Dan yang ke-8 adalah al-julus baina sajadatain ma'a tuma'ninah, duduk di antara 2 sujud. Itu rukun salat juga. Dan juga itu dengan tuma'ninah. Ada membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu sunnah. Anda
andai duduk di antara dua sujud kita tanpa baca apa-apa, tapi kita diam tumanina sebentar terus sujud lagi, nah tetap sah, tetap itu sah. Dan yang kesembilan, al-julusul akhir, duduk yang terakhir, duduk untuk tasyahud terakhir, belum tasyahud ya, duduknya itu loh, itu sudah rukun. Yang ke-11, yang ke-9, yang ke-10 tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, bacaan itulah yang wajib untuk kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, yang wajib tasyahudnya. Yang wajib tasyahudnya. Andai kita tahiyatnya begini doang, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah itu. Sudah termasuk itu tasyahud. Atau kita cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Itu sah. Yang ke-11 harus juga as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil julusil akhir, di duduk yang terakhir, tasyahud akhir itu. Setelah baca tasyahud yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada keluarganya sunnah. Jadi Anda misalkan sholat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah. Karena yang wajib adalah tasyahudnya dan juga selawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kepada keluarganya Nabi itu sunnah hukumnya. Tapi ingat, walaupun sunnah yang kerjakan. Kenapa kita baca sholawat Ibrahimiyah? Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Karena itu selawat Pak yang ngajarin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca sholawat Ibrahimiyah namanya ketika tahiyat akhir. Nah, itu wajib. Harus kita baca. Yang ke-12, tartibul arkan. Harus berurutan. Tadi itu yang kita sebutkan harus berurutan. Jadi nggak boleh sholat langsung ruku dulu, habis itu baru baca Fatihah, nggak boleh. Jadi kalau sholat ya dari tadi awal tuh semua takbir apa semuanya sampai itu harus berurutan. Jadi berurutan itu sudah masuk satu rukun. Jadi andai kata kita sholat tiba-tiba langsung sujud, ya nggak sah, sudah batal, nggak pakai ruku, harus berurutan. Yang ke-13 at-taslimatul ula, salam yang pertama itu wajib. Jadi 13 ini jangan sampai kita kurang. Salam ya, bukan nengok. Yang wajib itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang wajib. Adapun nengoknya Assalamualaikum warahmatullahi itu sunnah. Jadi bapak pun misalkan sholat sendirian tanpa nengok Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung doa terus berdiri pulang, sah sholat. Tapi tetap aja kurang gitu kalau nggak pakai sunnah. Ninggalin sunnah tuh seperti saya ajak bapak semua ke rumah saya untuk makan siang. Seneng diundang nih makan siang. Fotonya pas saya keluarin cuma nasi putih doang. Lauknya mana nih? Yang penting kenyang, yang penting makan. Nasi putih, kalau kita makan nasi putih doang, nggak pakai lauk, hidup mah kita hidup tetap. Cuman gimana gitu rasanya? Nasi putih sama air, udah deh. Sama gitu kalau makan nggak bisa harus ada lauk. Tapi kalau sholat yang penting asal sah, jangan. Seperti nikah juga sama. Sebenarnya dalam kitab fikih, andai kata ada orang yang dinikahkan, saya nikahkan kamu dengan ini, dengan mahar sekian sekarang juga, maka jawab, saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan ini, dibayar tunai. Itu baru. Tapi sebenarnya dalam fikih untuk bilang sah cukup saya terima, selesai. Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan kamu. Dengan mahar 3 juta misalkan, halal sekarang juga, si laki cuma jawab saya terima, saat itu. Maka itu kalau untuk main sah-sahan aja ya bisa aja kita semua sholat tuh pakai sah-sahan aja. Aurat mana?
nih di bawah perut, di bawah pusar sampai dengkul. Berarti besok semua masjid sholat nggak pakai baju. Sah nggak sholatnya? Sah. Yang bilang nggak sah tuh salah dia. Sah sholatnya sah, tapi ya jelek dilihatnya. Kayak begitulah kira-kira kalau kita meninggalkan sunnah. Sayang banget kalau ditinggalkan sunnah. Baik. Nah sekarang kita akan membahas tentang niat. Syarat-syarat niat. Niat juga punya syarat loh. Selama ini kita koreksi sholat kita ini benar apa enggak. Niat bermacam-macam syaratnya. Tergantung sholatnya sholat apa. Sholat ada 3. Yang pertama sholat fardu. Sholat fardu yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fardu tuh. Yang kedua sholat sunnah laha sababun. Sholat sunnah yang punya sebab. Apa sholat sunnah yang punya sebab? Contohnya sholat duha itu punya sebab. Apa sebabnya? Ya waktu. Apa sebabnya sholat tahiyatul masjid? Itu punya sebab? Nggak punya. Kenapa? Karena masuk masjid itu menjadi sebab disunahkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi ada sholat sunnah yang punya sebab. Sholat tadi kita habis sholat isya, sholat apa tuh? Ba'diyah isya. Itu punya sebab. Apa sebabnya? Habis sholat isya. Tarawih ada sebabnya? Ada. Bulan Ramadan, waktu. Sekarang nih malam saya ajakin sholat tarawih, mau nggak? Nggak bisa. Ramadan tuh entar, berarti sholat tarawih itu ada sebabnya. Kapan? Ya tarawih Ramadan itulah menjadi sebab. Waktu berarti sebabnya. Nah itu sholat sunnah yang punya sebab. Ada lagi sholat sunnah yang nggak punya sebab sama sekali. Artinya misalkan nih bapak jam 2 siang tiba-tiba galau, kok perasaan nggak tenang ya. Daripada saya deg-degan, mendingan saya wudhu, saya sholat dah. Jam 2 siang tuh zuhur udah kelar, rawatib udah kelar. Sholat apa jam 2 siang? Ya sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak ada sebab. Jadi nggak ada sebab khusus pak. Sholat gerhana ada sebabnya, ya gerhana. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ada sebabnya, yaitu bulan Syawal, waktu sebabnya. Tapi kalau sholat mutlak, sholat sunnah mutlak, nggak ada sebab sama sekali. Cuma nanti ada waktu-waktunya. Kapan sholat sunnah mutlak nggak boleh? Di antaranya habis sholat subuh nggak boleh itu sholat sunnah. Karena setelah sholat subuh makruh hukumnya. Sebagian ulama mengatakan haram sholat setelah sholat subuh. Berarti kalau ada orang sholat subuh terus habis sholat udah salam udah selesai sholat lagi ya, itu mengundang fitnah tuh. Sholat apaan begitu nggak boleh. Terus habis sholat asar itu nggak boleh sholat. Ada waktu-waktunya. Nah selain waktu-waktu yang nggak boleh yang tidak diperbolehkan untuk sholat, maka boleh sholat sunnah. Namanya sholat sunnah mutlak. Nggak terikat sama waktu dia. Nah itu 3 sholat. Nah 3 ini niatnya beda-beda. Kalau niat fardu, sholat fardu, maka 3 ini wajib pak. Pertama kita harus qasdu. Qasdu itu berniat, bermaksud untuk sholat. Contohnya usolli. Nah kalimat usolli, saya mau sholat. Nah itu qasdu namanya. Yang kedua niat al-fardiyah, harus disebut fardunya tuh harus disebut. Jadi kalau sholat fardu ya, seperti kan misalkan tadi sholat isya, berarti usolli fardhu. Isya kan sholat fardu, berarti sebut usolli fardhu. Dan yang ketiga harus takyin. Takyin itu menentukan sholat apa namanya. Sholat di waktu apa? Isya misalkan. Jadi wajib itu 3 harus disebut. Usolli fardhu isya wajib disebut. Tapi biasanya saya pakai lengkap deh. Gimana itu? Usolli fardhu isya bi 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ma'muman adaan lillahi ta'ala. Boleh enggak? Sah. Yang penting 3 itu wajib disebut. Usolli, fardhu dan takyin. Isya, maghrib, subuh, zuhur, asar itu wajib. Itu kalau sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak ada sebab, sholat sunnah yang ada sebab, tahajud, duha, ba'diyah, qobliyah,
yang menentukan sholat apa. Contoh duha, usolli duha lillahi ta'ala, sah itu cukup. Tapi biasanya saya usolli sunnatat duha, sah juga sama. Yang penting usolli duha itu yang wajibnya, harus disebut namanya. Usolli Idul Fitri, usolli Idul Adha, itu harus disebut. Nah itu namanya sholat sunnah yang tanpa yang ada yang namanya sebab. Nah yang ketiga, sholat sunnah mutlak namanya, itu cuma usolli saja cukup. Usolli, Allahu Akbar, sah. Tapi mau dilengkapi juga boleh. Usolli sunnatan mutlak, usolli sholatan mutlak lillahi ta'ala, sah. Ya, itulah syarat-syarat niat. Jadi 3 sholat niatnya berbeda-beda. Kalau sholat yang wajib, saya ulang sekali lagi, sholat wajib itu harus 3 disebut. Usolli, fardhu dan ta'yin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu wajib disebut. Kalaupun ada pun sholat yang sunnah yang punya sebab, maka cukup usolli duha, usolli Idul Fitri, usolli tahajud, itu sudah cukup. Tapi kalau sholatnya yang sholat sunnah yang biasa, sholat sunnah mutlak namanya, nggak punya waktu khusus, maka cukup usolli saja. Atau ditambahkan usolli sholatan mutlak lillahi ta'ala boleh. Yang penting usollinya itu harus disebut. Dan juga sekarang syarat Fatihah. Fatihah juga punya syarat. Membaca Fatihah ada syarat-syaratnya. Yang pertama tertib. Tertib itu berurutan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis itu namanya tertib. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus tertib. Yang kedua, mualah. Mualah itu terus-menerus, Pak. Enggak boleh dijeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Diam lagi. Enggak boleh, itu enggak sah tuh Fatihahnya begitu. Jadi harus terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya, terus sampai selesai. Yang ketiga, mura'atu tasydid. Harus menjaga tasydidnya, bacaannya. Harus tahu bacaannya. Maka itu nggak sah kalau orang yang mengerti tajwid jadi imam, nggak boleh. Ngaco bacaannya pasti. Alhamdulillahirabbil alamin. Ainnya mana, alif lam mana, itu harus beda. Harus ada. Alamin sama alamin beda apa artinya? Alamin alam semesta, ain alam. Tapi kalau alamin pakai hamzah itu artinya penyakit, kesakitan. Artinya berubah. Segala puji syukur kepada Allah, Tuhan alam semesta, itu kalau benar pakai ain. Tapi kalau misalkan pakai hamzah, Maha suci bagi Allah, Tuhan rasa sakit. Jauh betul. Alamin sama alamin itu beda. Maka harus diperhatikan itu. Yang keempat, adamul lahni al-mukhil bil ma'na. Yang keempat, gak boleh dilagu-lagukan. Tapi lagu yang mana? Kalau lagunya termasuk masih dalam ilmu tajwid, murotal Al-Quran, bagus bacaannya, baca juga orang yang qori, pakai lagu indah suaranya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu melakukan sampai al-mukhil bil ma'na, yang sampai merusak daripada maknanya, itu nggak boleh. Berarti hurufnya sampai dirubah, nggak boleh. Karena Quran itu nggak kayak kita baca qasidah. Kita kalau baca qasidah mau dipanjang-panjangin, nggak ada tajwid di situ. Ya Rabbana
yang kelima, an yusmi'a nafsahu qira'ataha. Dia wajib memperdengarkan bacaan Fatihah itu kepada dirinya. Berarti kalau bapak semua sholat, mau jadi imam, mau jadi makmum, maka bapak ibu wajib membaca Fatihah dan bapak harus mendengar bacaan bapak sendiri. Itu cukup. Yang penting diri kita dengar. Maknanya apa? Tidak sah Fatihah dibaca dalam hati, tidak sah. Yang membaca Fatihah dalam hati hukumnya tidak sah sholatnya, karena Fatihahnya nggak sah. Yang benar baca di mulut dan harus memperdengarkan diri sendiri. Nggak perlu 3 soft yang dengar, kita aja yang dengar. Itu kalau kita sholat jadi makmum dan sebagainya, wajib memperdengarkan diri sendiri. Jadi kalau imam baca Fatihah, kita diam mendengarkan imam dulu. Atau kita baca doa iftitah boleh. Imam selesai baca Fatihah, giliran kita baca Fatihah. Giliran kita baca Fatihah, dan itu wajib dibaca di mulut. Baca di hati tidak sah. Tidak sah baca dalam hati. Yang keenam, an la yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun, dan Fatihah tidak boleh diputus oleh zikir di luar sholat, nggak boleh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak sah. Atau saya lagi sholat, tiba-tiba Kang Apip bersin, Alhamdulillah, setengah jawab, ya alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak sah. Diputus dengan zikir di luar sholat, nggak boleh. Nah maka itu salam juga sama. Lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ada orang masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak sah. Nggak sah kalau Fatihahnya nggak sah. Terus gimana kalau ada orang lagi kita di sholat, orang ngetok-ngetok pintu kita, boleh kita kencangin dikit suara biar dia tahu, oh lagi sholat. Ada, makanya ada bertamu tuh ada. Nggak boleh bertamu tuh ngetok-ngetok, bintik-bintik, Assalamualaikum, nggak boleh tuh. Jadi sunnahnya tuh kita ngetok, tangan ngetok ke pintu, mata ngadep jangan ke pintu atau ke jendela, ngadep keluar kemana. Misalkan di pintu, di jendela nih, kita ngetok rumah orang nih, maka mata tuh keluar Pak, ke sana nonton. Assalamualaikum, atau nunduk ke bawah. 3 kali nggak ada jawaban, pulang. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad SAW dalam urusan bertamu tuh, sampai segitunya kita diajarkan. Ini nggak boleh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, wah gedor-gedor sampai bisa jadi dalam rumah itu ada perempuan yang lagi nggak nutup aurat. Kita mau ke rumah teman kita, bisa jadi teman kita tuh punya istri lagi duduk, pahanya terbuka, auratnya terbuka, terus kita nggak boleh. Maka itu dalam soal bertamu, Nabi suruh kita ketuk pintu, lihat ke bawah kaki kita, atau lihat ke luar, jangan lihat ke dalam rumah. Bisa jadi di rumah tersebut ada sesuatu yang nggak boleh kita lihat. Indahnya Nabi Muhammad mengajarkan kita semua. Itu nggak boleh ada. Hatta kita petugas air, petugas yang buat ngecek meteran, nggak boleh Pak yang buka. Assalamualaikum ya, sih, dia keluar nggak boleh. Harus ada izin dulu, salam dulu. Bahkan di rumah tersebut, andai kita curiga rumah pemaksiat, nggak boleh kita gedor rumahnya, masuk sembarangan, nggak boleh. Sayyidina Umar bin Khattab pernah dengar ada orang mabuk dalam rumahnya, digerebek langsung Sayyidina Umar, masuk ke rumahnya, dimasukin ke rumahnya sama Sayyidina Umar, terus ketahuan betul dia lagi mabuk. Kata yang mabuk ini ngomong apa sama Sayyidina Umar? Umar, aku emang maksiat kepada Allah, aku minum, tapi maksiatku cuma 1. Tapi kamu juga bikin maksiat. Apa itu? Kamu masuk ke rumah orang tanpa izin. Kamu masuk tanpa izin, tanpa ridho dari yang punya rumah. Apa jawab Sayyidina Umar? Kalau gitu saya taubat kepada Allah, tolong maafkan saya. Kata yang punya rumah, saya maafkan engkau wahai Umar, tapi dengan syarat, maafin dulu saya, jangan sampai dihukum. Kata si orang laki ini, kalau kamu maafin saya, maka saya tidak akan minum lagi, saya janji sama kamu. Akhirnya saling memaafkan, keluarlah Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh hebatnya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu nggak boleh. Maka hadis
siapa yang lihat. Jadi kalau bapak dan ibu nggak ngelihat, nggak usah cari-cari. Hadisnya bukan matatabba'a, bukan begitu. Barang siapa yang menyelidiki masuk ke rumah. Jadi kita nggak diajarkan Pak masuk ke rumah orang, periksa rumahnya ada minuman apa enggak, terus dilihat ini istrinya bukan, ini suaminya bukan, mana akte nikahnya, oke Satpol PP. Nggak boleh begitu. Tapi yang boleh dihukum itu, yang harus kita tegakkan hukuman itu kepada mereka, kita tangkap bawa ke hakim adalah orang yang kelihatan. Jelas-jelas samping masjid mabuk, kelihatan Pak, baru kita tangkap yang kayak begitu. Tapi kalau misalkan nggak ketangkep, dia melakukannya di rumah tertutup, nggak boleh kita selidiki, kita ikuti, kita mata-mata, nggak boleh. Dan sekarang ini masalah luar biasa nih. Masalah-masalah yang harusnya masalah orang ini jadi masalah umum jadinya. Ada artis ini lagi rebutan warisan, Allah Akbar, ikutan kita semua nih. Ini mau bapak ini jahat nih orang nih. Ini emang begini, kasihan nih anak, ya Allah. Urusan orang gitu ikut-ikutan. Ada anak yatim di situ, ayo kita dengerin ulama. Jadi ilmu boleh. Ada suami istri meninggal, kecelakaan berdua, ninggalin anak satu. Gimana kah warisannya? Pembahasan dalam fikih itu manfaat boleh kita ikuti. Tapi ini kan kagak. Pembahasannya udah melenceng jauh. Yang dibahas adalah si bapak ini nih nuntut ini, nuntut itu. Ngapain kita ikutin urusan orang? Tiap buka HP Pak kita selalu nonton. Dan banyak orang yang nanya hukumnya. Apa itu hukumnya nih? Warisannya gimana? Ya warisan sudah jelas. Kalau udah mati ayah ibunya, anaknya jadi penerima waris. Terus paman juga, paman nggak dapat karena ada anak laki. Anak laki itu membuat adik-adik almarhum nggak dapat. Putus karena anak laki ini menghalangi daripada warisan untuk paman, adik, kakak daripada almarhum atau almarhumah. Jadi nggak dapat. Ini kan nuntut ini, nuntut itu, jadi ribet jadi urusannya. Makanya udah matiin aja, ibu-ibu jangan ikutin deh. Berita-berita yang nggak penting kayak gitu nggak usah diikutin. Itu keluarga orang tuh yang ribut, bukan keluarga kita. Nah jadi kalau, tapi kita bisa bedain Pak. Ditanya nih, ibu infotainment sama ibu pengajian, bisa kita bedain nih gara-gara kasus ini. Kalau ibu infotainment kita tanya, ibu gimana? Yang ibu suka siapa sekarang? Galak nih. Berarti dia ibu infotainment. Ibu benci siapa? Pak Doni. Nah itu berarti ibu infotainment tuh. Nggak boleh Bu, jangan ikut-ikutan benci. Jangan ikut-ikutan benci. Kita doain nih anak menjadi anak yang saleh. Orang tuanya dimasukkan ke dalam surganya. Oh selesai. Ada urusan keluarga rumah tangga bodo amat sudah, jangan ikut-ikutan. Syurutul ruku, syaratnya ruku sama, tadi harus ada tumakninah dan tangan ini Pak harus nyentuh dengkul kita. Lutut tuh harus tersentuh. Jadi kalau ruku cuma sampai sini tangannya nggak sah tuh, berarti belum sempurna. Dan itu syarat daripada ruku. Jadi harus nunduk, harus kena tangan ini, tapak tangan di nunduk. Dan yang berikutnya suruh tuh sujud. Syaratnya sujud itu juga nggak terlalu banyak di sini. Yang pertama harus ada 7 bagian tubuh yang menyentuh tempat sujud. Yang pertama jidatnya 1, telapak tangan 2, 3 jadinya. Terus dengkul kita jadi berapa tuh? 5 ya, 5. Terus amat tumit, ujung tumit harus menyentuh juga. Tumit bagian ini ya, di bawah nih harus menyentuh, jadi 7. 1 aja kurang, kakinya angkat 1, tak sah sujud. Nah itulah yang harus kita perhatikan ketika yang dibahas tentang sholat. Terakhir sebagai penutup, sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat di sini saya akan bahas 2 aja dulu. Sholat sunnah sebelum masuk waktu dan sunnah sholat setelah ketika kita sedang sholat. Sunnah sholat sebelum sholat ya, sunnah sholat sebelum sholat. Yang pertama adzan, itu sunnah. Tapi sunnahnya untuk sholat 5 waktu azan. Walaupun dalam perjalanan tetap Bapak disunahkan sholat adzan dulu sebelum sholat.
Misalnya kita perjalanan jauh nih ke Surabaya, jauh kan ya? Maka ketika kita sholat di tempat peristirahatan kita sholat gitu, tapi sholatnya jam 2 siang, tetap disunahkan azan dulu. Itu sunnah. Walaupun dalam perjalanan tetap disunahkan untuk sholat. Tapi selain subuh, azan ini ya, kalau sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak disunahkan untuk azan. Yang kedua al-iqamah, qomat. Ingat qomat sama azan itu beda. Sama-sama sunnah, tapi kalau qomat ini hukumnya nyambung sama sholat, Pak. Mutasilah di sholat. Jadi kalau sudah qomat, maka jamaah itu sudah berdiri. Qomat selesai, la ilaha illallah, Allahu akbar, langsung. Jadi nggak boleh qomat selesai, imamnya mana? Masih wudu. Nungguin dulu imamnya. Nah, imam datang, sunnah diulang untuk qomat. Karena qomat itu sifatnya nyambung sama sholat. Yang ketiga as-siwak. Subhanallah, ketinggalan siwak mana? As-siwak itu sangat disunahkan, Pak. Ya. Fi kulli waqtin illa ba'da zawali shaim. Sunnah siwak itu tahu kan, sunnah siwak tahu kan ya, insyaallah. Dan itu disunahkan di semua waktu kecuali satu, ibu bapak makruh untuk pakai siwak. Kapan? Siang hari bagi orang yang puasa. Bapak ibu lagi puasa, udah jam 12 siang, udah jangan pakai siwak, makruh. Itu doang satu. Sisanya sunnah. Bahkan dalam sholat kata Nabi, kalau nggak memberatkan umatku, aku wajibkan disiwak kalau mau sholat. Sholatnya satu orang sekali sholat dengan siwak mengalahkan 70 kali sholat tanpa siwak. Besar sekali pahalanya. Insya Allah besok sholat pakai siwak semua. Anak kirimnya ada, insya Allah 10.000 aja satu. Tapi betul Anda jualan siwak. Bukan promo ini maksudnya, Pak. Tapi memang itu kesunahan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, 10.000 kita pakai setiap hari. Sunnahnya kapan? Semua waktu. Dan sholat lebih disunahkan. Bangun tidur siwakan, sebelum tidur siwakan, sunnah. Cuma satu doang makruhnya sunnah. Puasa siang-siang stop pakai siwak. Buka puasa pakai lagi. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, udah keadaan sekarat Nabi. Itu Nabi ngeliatin siwak yang dipegang sama istrinya Aisyah. Nabi ngeliatin siwak. Aisyah nanti faham. Oh, Nabi minta disiwakin. Akhirnya disiwakin mulutnya Nabi dengan Sayyidah Aisyah, dengan tangannya Sayyidah Aisyah disiwakin Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sampai meninggal pun Nabi nggak mau tinggalkan siwak. Dan ini para ulama kita, guru-guru kita nggak pernah meninggalkan siwak. Bahkan ditakzir, dihukum bagi santri yang nggak bawa siwak. Dihukum luar biasa. Saking kita diajarkan sunnah, ya Allah cuma gosokin mulut doang. Tapi memang itu pekerjaan yang sangat kecil ya. Tapi mau lakuin itu 17 setan. Siwak tuh penyakitnya bakal hilang, lupa marah. Itu sering banget. Maka itu guru-guru kita nih, kalau beli siwak tak 1, 10. Satu taruh di mejanya, satu taruh di tokonya, satu taruh di mobilnya, satu taruh di motornya, satu di. Jadi kalau nggak ada kegiatan pasti ada satu siwak. Itu sangat penting sekali. Siwak murah sekarang, 5.000, 10.000 dapat siwak. 15 dua, masya Allah. 15.000 dua di Empang. Yang keempat, ittikhazus sutra. Ittikhazus sutra itu meletakkan batasan ketika sholat. Ya. Liman imurur ahadin baina yadayhi, untuk apa? Mencegah orang lewat ketika lagi sholat. Jadi kalau kita lagi sholat, kita taruh batasan, itu sunnah. Tapi kalau kita udah pakai sejadah, ya udah jelas lah, orang lagi begini, orang lewat pasti tahu. Nah ini kalau misalkan kita sholat nggak ada sejadah, nggak ada apa, itu sunnah letakkan batasan. Boleh apa aja, boleh papan, boleh apa namanya selendang kita taruh. Cuman jangan HP. Kalau HP kita sholat deg-degan, jangan sampai keinjak kan. Lagi ada yang sholat, ada yang ngechat, nggak ini. Sholatnya udah nggak khusyuk. Pakailah sesuatu yang sekiranya tidak membuat kita konsentrasi pecah. Kalau sesuatu itu sunnah untuk mencegah orang lewat kalau orang tuh nggak tahu. Tapi kalau kebetulan ada orang lewat gimana? Pakai
Tapi kalau tuh orang lewat cepet nggak sempet kita begini, ya udah nggak apa-apa. Kalau tuh orang nggak tahu, tapi itu nggak boleh hukumnya melewati orang yang lagi sholat. Kalau kita tahu nggak boleh. Jadi harus diletakkan sunnah tuh memberikan batasan ketika sholat. Itu kalau kita sholat nggak pakai sejadah,